Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi. Agenda kita pagi ini singkat dan padat. Kita akan lihat posisi aset kita di tahun 2025 dan yang lebih penting, apa artinya ini untuk strategi kita ke depan. Mari kita langsung masuk ke angka utamanya. Kita awali dengan berita yang sangat positif. Total aset perusahaan di akhir 2025 berhasil mencapai 8,8 triliun rupiah. Tentu ini adalah fondasi yang sangat-sangat kokoh untuk kita melangkah. Angka sebesar itu tentu luar biasa, tapi pertanyaannya, bagaimana kita sampai di sana? Yuk kita bedah sedikit lebih dalam bagaimana pertumbuhan aset kita dari tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. Total aset kita tumbuh dari 8,3 triliun di 2024 menjadi 8,8 triliun di 2025. Artinya ada kenaikan setengah triliun rupiah. Angka ini benar-benar menunjukkan kalau pijakan kita kokoh, bahkan di tengah pasar yang kita tahu cukup dinamis. Oke, total aset naik, itu kabar baik. Tapi cerita yang lebih penting sebenarnya ada di balik angka itu. Apa sih yang mendorong pertumbuhan ini? Mari kita bedah komposisi aset kita untuk memahami pergeseran yang sebenarnya terjadi. Kalau kita lihat komposisi aset di 2025, ada satu hal yang langsung menonjol. Ya, aset tidak lancar memang porsi terbesar, 43%. Tapi yang perlu jadi pusat perhatian kita adalah persediaan. Angkanya 33%. Itu artinya sepertiga dari seluruh aset kita ada dalam bentuk persediaan. Ini porsi yang sangat signifikan. Dan disinilah cerita utamanya terungkap. Ada dua pergerakan besar yang saling berlawanan. Di satu sisi, kita berhasil menurunkan nilai persediaan dari 3,5 triliun jadi 2,9 triliun. Ini bagus. Tapi di sisi lain, seluruh pertumbuhan aset kita, bahkan lebih, itu ternyata didorong oleh lonjakan aset tidak lancar, naik lebih dari 700 miliar. Jadi artinya apa? Modal yang tadinya tertidur di gudang, sekarang beralih ke investasi jangka panjang. Ini pergeseran strategis yang penting sekali. Dengan nilai sebesar 2,9 triliun rupiah, jelas persediaan ini adalah komponen aset lancar kita yang paling dominan. Saking besarnya nilai dan kompleksitas penilaiannya, auditor sampai menetapkannya sebagai salah satu hal audit utama. Sekedar mengingatkan kembali, hal audit utama itu artinya area yang dianggap punya resiko tinggi atau butuh pertimbangan subjektif yang besar dari manajemen. Bagi kita sebagai dewan direksi, ini adalah sinyal untuk memberikan perhatian ekstra. Nah, ini argumen inti dari manajemen kenapa nilai persediaan kita aman. Mereka yakin, meskipun pergerakannya mungkin lambat, nilainya tidak akan turun drastis karena produk kita ini tahan lama sekali. Argumen inilah yang menjadi dasar penilaian persediaan kita, sebuah area yang, terus terang, penuh dengan pertimbangan. Cukup dengan angka-angkanya. Sekarang, bagian yang paling penting, apa implikasi strategis dari semua ini? Bagaimana kita menerjemahkan data ini menjadi sebuah tindakan nyata bagi perusahaan? Pertanyaan pertama yang harus kita jawab bersama, punya persediaan sebesar ini, meskipun nilainya katanya terjaga, itu artinya mengikat modal kerja yang luar biasa besar. Ini adalah risiko. Risiko yang harus kita kelola secara proaktif. Apalagi kalau sampai ada perubahan harga baja atau permintaan pasar. Dan pertanyaan lanjutannya tentu saja soal masa depan. Melihat pergeseran ke aset tidak lancar dan persediaan yang masih sangat besar ini, bagaimana seharusnya kita mengalokasikan modal di tahun 2026 nanti untuk hasil yang paling maksimal? Dari sini, kita bisa tarik dua kesimpulan strategis utama. Pertama, risiko dari tumpukan persediaan ini harus dikelola secara aktif, tidak bisa didiamkan. Kedua, prioritas alokasi modal kita ke depan harus digeser. Arahkan ke aset-aset yang perputarannya lebih cepat untuk mendorong efisiensi. Berdasarkan semua analisis tadi, kami sampai pada satu rekomendasi tindakan yang sangat jelas untuk kita pertimbangkan bersama sebagai Dewan Direksi. Inilah rekomendasi utamanya. Sangat lugas. Kita perlu memberikan mandat kepada manajemen untuk menyusun rencana konkret di tahun 2026. Tujuannya ada dua. Pertama, optimalkan perputaran persediaan yang masif itu. Kedua, secara sadar alihkan modal yang berhasil dibebaskan itu ke inisiatif-inisiatif pertumbuhan yang lebih strategis. Saya ingin menutup presentasi ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Ini bukan lagi soal sekedar mengelola aset, tapi bagaimana membuat setiap rupiah yang kita miliki bekerja lebih keras. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengubah neraca ini dari sekedar laporan statis menjadi mesin pertumbuhan yang dinamis di tahun 2026. Terima kasih.